Suara ledakan disertai percikan api berasal dari kabel listrik bawah tanah yang terbakar di Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi. Api sempat mengecil, namun tiba-tiba percikan api membesar. Asap pekat membumbung tinggi dan sempat mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Tiba-tiba aja api nyala. Dari mana? Dari situ aliran listrik. Ada yang bakar sampah atau enggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada, tiba-tiba nyala. Mungkin air kali, Begitu ya, Pak ya? strom atau jaringan kabelnya itu terbuka, dia beradu. Mungkin kemakan tikus juga, kita nggak tahu kan. Ya kan gitu kan, kalau kabel itu kan begini. Api berhasil padam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Diduga kebakaran akibat kabel yang terkena air akibat pelindung kabel rusak. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo tiba di Keraton Yogyakarta sekitar jam 10 pagi tadi. Mobil yang membawa Presiden langsung masuk ke Kompleks Keraton Yogyakarta. Pertemuan antara Jokowi dan Sri Sultan Hamengkubuwono X berlangsung tertutup. Usai pertemuan yang berlangsung lebih dari 1 jam, Presiden keluar meninggalkan Kompleks Keraton menggunakan kendaraan pribadi. Presiden Jokowi pun sempat menyapa media usai pertemuan. Kunjung ke keraton, ini kan memang sudah hal yang biasa kalau beliau sedang di Jogja dan ada waktu, biasanya memang bersilaturahmi kepada ngaso dalem begitu. Saling lempar batu dan petasan pecah antara warga di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi. Warga sekitar mengaku resah karena tawuran sering kali terjadi di lokasi ini. Warga juga mengaku tidak tahu penyebab pasti tawuran ini dan menduga ada keterlibatan warga luar yang ikut dalam saling serang ini. Kalau buat kejadiannya sebenarnya agak bingung juga ya Pak, karena banyak aliansi orang luar. Orang sini. Ini udah berapa tadi Bang? Kalau kejadian sih kurang lebih antara jam 5:30 deh. Karena setiap habis dijaga petugas, nggak lama pergi pecah, nggak lama pergi seperti. Ada korban nggak Bang? Kalau buat korban mah ada. Masuk agak sermata tuh. Tawuran ini bubar dengan sendirinya setelah polisi tiba di lokasi dan melepaskan tembakan gas air mata. Polisi lalu disiagakan untuk mencegah tawuran susulan. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Basuki Rahmat dari dan menuju Kampung Melayu sempat terganggu karena pengendara tidak berani melintas dan banyak warga yang berkumpul menutup jalan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah video duel 2 lawan 2 pelajar di Jalan PDAM Rawabuntu Serpong, Tangerang Selatan, Banten viral di media sosial. Dua kubu saling serang menggunakan senjata tajam. Sejumlah rekan pelajar lainnya terlihat merekam sambil berteriak dan menonton duel 2 lawan 2 tersebut. Aksi duel pelajar yang berlangsung sekitar 30 menit ini akhirnya dapat dibubarkan warga. Ketua RT setempat mengatakan jika aksi tawuran ini sudah 2 kali terjadi dan membuat warga serta pengguna jalan resah. Ketua RT setempat mengatakan jika aksi tawuran ini sudah 2 kali terjadi dan membuat warga serta pengguna jalan resah. Ketua RT juga sudah melaporkannya ke Polsek Serpong. Memang kalau kayak ini memang udah 2 kali kejadian. Dulu aja belum pernah ada yang kejadian di jalur sini dulu, jalur PDAM. Ya ini untuk yang kedua kalinya. Resah nggak sih Pak RT dengan adanya ini? Sebetulnya sih biasa juga sih. Ya namanya juga saya resah. Warga berharap kepolisian melakukan patroli pada jam pulang sekolah agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Kasus tawuran pelajar ini kini dalam penyelidikan Polsek Serpong.
Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Warga Cengkareng dikejutkan dengan tewasnya seorang pria di perlintasan kereta Jalan Marga Raya, Jakarta Barat. Bibit, warga Rawa Bebek Kalideres, Jakarta Barat ini tewas usai tersambar komuter lain jurusan Tangerang, Jakarta. Kecelakaan bermula saat korban sedang berjalan kaki di tengah guyuran hujan. Bibit yang merupakan pedagang kaki lima ini diduga tidak mendengar klakson kereta yang akan melintas. Meski sempat melompat ke pinggir perlintasan rel, tubuh korban tetap tersambar komuter lain dan terpental beberapa meter. Yang dari sana, dari arah Tangerang. Nah, korban di sana. Si korban di sana. Lagi ngapain korban? Enggak, lagi jalan aja. Lagi jalan, terus klakson panjang. Setelah itu, karena kereta dari sana, dia lompat ke sana. Saya kira nggak ketabrak kan. Nah, lalu ternyata dia kena pinggir kereta. Untuk kepentingan otopsi dan identifikasi, petugas dari Polsek Cengkareng langsung mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor 24 tahun tewas usai tertabrak truk pengangkut batu kapur di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kemarin sore. Peristiwa berawal saat kedua kendaraan melaju dari arah yang sama dari arah Citerep menuju Cilengsi. Saat ditanjakan, pemotor hendak menyalip truk hilang kendali, jatuh dan langsung masuk ke kolong truk sebelah kanan. Cilengsi, setibanya di tempat kejadian, diduga terjadi senggolan dengan stang kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan ban belakang sebelah kanan kendaraan dump truck Hino. Untuk korban setelah terjadi senggolan langsung jatuh tepat di kolong belakang sebelah kanan lalu terlindas ban belakang sebelah kanan. Jenazah korban yang alami luka berat di kepala dibawa ke RS Tamrin, sementara sopir truk jalani penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor 20 tahun histeris menyaksikan adik laki-lakinya 9 tahun meninggal dunia dengan kondisi luka berat di kepala usai tertabrak truk di Jalan Komuter Laut Yosudarso, kilometer 20, Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan, Labuan, Kota Medan. Ibu korban yang tiba di lokasi tak sanggup membendung air mata, mengetahui salah satu anaknya tidak bernyawa. Kecelakaan terjadi saat pengendara motor berboncengan tanpa plat hendak menyalip truk. Dari arah berlawanan, muncul motor lain hingga kedua motor bertabrakan. Dan motor yang dikendari kakak beradik ini tergelincir masuk ke kolong truk. Si kereta mau melombak truk. Nah, jadi ketika mau melombak, laga kambing sama kereta dari lawan. Oh, jadi laga kambing dulu. Iya, kalau truknya dari arah mana, Pak? Dari Medan. Oh, sama-sama korban. Jadi kondisinya kayak mana, Pak? Tidak kepala. Yang dibonceng. Ada keretanya tadi, Pak. Pak, kalau sopir truknya sendiri, Pak? Sementara polisi masih mengejar supir truk yang kabur usai kejadian. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas mengalami macet 1 jam. Dari Medan, Sumatera Utara, Ida Bahar, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Sebuah minibus berwarna hitam masuk ke dalam parit sedalam 3 meter di Jalan Poros Makassar Parepare, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. 2 korban yakni sopir minibus dan 1 penumpang wanita yang merupakan rekan dari sopir minibus mengalami luka-luka. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, diduga sopir mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Kronologis kejadian yang kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Bungoro, yaitu kecelakaan out of control, yaitu kecelakaan tunggal. Jadi kejadian itu terjadi sekitar jam 2:30 dini hari. Berpenumpang 1 orang dan pengemudi, dan alhamdulillah untuk kondisi korban yaitu mengalami luka. Saat ini kedua korban berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, sementara mobil milik korban masih di lokasi menunggu proses evakuasi. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Inilah video amatir yang menunjukkan kecelakaan maut antara bus pariwisata dengan truk tronton di ruas jalur Pantura, Desa Kemangi, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Sabtu malam. Akibat kecelakaan ini sebanyak 5 penumpang bus tewas dan 15 penumpang lainnya mengalami luka dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Bus pariwisata ini membawa rombongan ziarah wali dari Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Kronologis kecelakaan bermula saat bus pariwisata rombongan ziarah wali sedang dalam perjalanan dari arah Lamongan menuju Gresik. Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi bus kehilangan konsentrasi sehingga bus oleng ke kanan melintasi marka jalan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju truk tronton. Karena jaraknya terlalu dekat, pengemudi truk tronton tidak bisa menghindar sehingga kecelakaan tidak terhindarkan. Pengemudi kendaraan bus kurang konsentrasi saat berkendara. Kemudian oleng ke kanan melebihi marka as jalan tengah. Ada kendaraan truk tronton yang datang dari arah berlawanan. Polisi masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Ajun Junaidi mengalami luka parah di bagian punggung dan wajahnya setelah dianiaya dengan senjata tajam oleh mantan kekasih istrinya di rumahnya di Kampung Leukeris, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban yang kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi untuk mendapatkan perawatan intensif. Kejadian berawal saat korban yang sedang tidur mendengar suara kaca ruang tamu yang pecah setelah dipecahkan pelaku. Saat korban keluar kamar, pelaku yang sudah berdiri di dalam rumah langsung menganiaya korban dengan senjata tajam yang dibawanya hingga korban jatuh ke lantai bersimbah darah. Pelaku langsung kabur usai melakukan perbuatannya. Menurut pengakuan istri korban, pelaku yang merupakan mantan suaminya tersebut diduga kesal pada istri korban karena sering ditagih utangnya sebesar 32 juta. Saya suka ngontek, suka datang ke rumahnya karena masalah hutang piutang yang 32 juta itu kan. Terus dianya ngomong kayak gini, kalau misalkan lu pisah sama suami katanya, saya bayar hutang. Kalau misalkan lu masih sama suami, nggak akan saya bayar hutang.
Istri korban berharap agar pelaku segera ditangkap. Polisi masih menyelidiki motif pelaku dan hingga kini belum ada keterangan dari kepolisian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pelaku berinisial A, berusia 61 tahun ini hanya bisa pasrah saat diamankan di salah satu rumah warga di Matraman, Jakarta Timur. Pelaku diduga mencabuli anak di bawah umur yang sedang bermain bersama teman-temannya. Kejadian ini terungkap saat salah satu teman korban yang mengetahui perbuatan bejat pelaku melapor ke keluarga korban. Pihak keluarga dan warga yang geram pun langsung mencari pelaku dan sempat melampiaskan kekesalan mereka. Saksinya kan anak kecil yang main barengan. Anak itu di bawah umur atau gimana? Anak di bawah umur, masih kira-kira kelas SD lah, kelas 1. Dia dibawa ke dalam terus dipangku. Berapa orang anaknya? Kalau tadi kejadian cuma 1. Korbannya ada berapa? Korbannya 1 hari ini. Tadi dia ngaku berapa orang? Dia baru sempat ngaku hari ini doang yang dia lakuin. 5 benar atau enggak? Kalau 5 itu ya dari yang kemarin-kemarin. Untuk menghindari amukan warga, pelaku kemudian dibawa petugas kepolisian ke Mapolsek Matraman, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Dua orang tewas di dalam sumur sedalam 14 meter di Desa Bareblang, Kabupaten Aceh Utara. Kedua korban meninggal ialah M. Saifi, 44 tahun warga Desa Bareblang, dan Ridwan, 37 tahun warga Bukit Makarti, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Awalnya Ridwan turun ke sumur untuk membersihkannya karena terjadi pendangkalan sumur dan tersumbatnya pipa penghisap air oleh lumpur. Saat sudah berada di dasar sumur, korban tiba-tiba menjerit dan meminta ditarik ke atas. Tak lama kemudian korban terkulai lemas di dasar sumur. Melihat kejadian tersebut, pemilik sumur M. Saifi nekat turun untuk menolong korban. Namun Saifi pun langsung terkulai lemas hingga akhirnya Saifi ikut meninggal dunia. Kalau dulu nggak ada gas di sumur. Jadi korbannya masuk sumur buat bersih sumur. Terus korban kedua buat bantuin korban pertama. Jadi dua-duanya jadi korban. Mungkin cuma segitu yang saya tahu. Keduanya berhasil dievakuasi warga dengan menggunakan tali dan pengait dalam keadaan meninggal dunia. Korban Ridwan langsung dibawa ke kampung halamannya di Tanah Luas untuk dimakamkan. Suasana duka juga menyelimuti prosesi pemakaman kedua korban. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Pohon trembesi setinggi 10 meter tumbang di lahan parkir salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu siang. Pohon yang diperkirakan sudah berusia puluhan tahun ini tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan ini. Batang pohon berdiameter 5 meter ini juga menimpa satu unit mobil milik pengunjung yang tengah parkir. Ya akarnya karena udah lapuk kali ya, kena hujan. Ada kemarau gitu. Ada korban jiwa nggak, Pak? Nggak ada, cuma tuh mobil hancur. Petugas Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan pemotongan batang pohon agar tidak mengganggu pengunjung lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan pohon yang tumbang telah berhasil dievakuasi oleh petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengakibatkan sebuah pohon terembesi di komplek olahraga Dadaha tumbang menimpa sebuah mobil dan beca. Tukang beca yang bernama Ayat Tajudin dan berusia 74 tahun ini mengalami luka di tangan kiri dan becanya mengalami rusak berat. Sementara mobil jenis Kijang mengalami rusak ringan. Sejumlah petugas BPBD Kota Tasikmalaya yang datang bersama anggota Polsek Cihideng pun langsung mengevakuasi pohon yang tumbang tersebut. Sementara pemilik beca yang menjadi korban mendapatkan perawatan oleh petugas medis dari PMI dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Ada korban
pengemudi beca yang tertimpa dan becanya nampak rusak berat. Yang kedua juga pengemudinya terluka ringan. Kedepannya petugas BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan Tasikmalaya untuk mengantisipasi kejadian pohon tumbang kembali terulang. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam angin puting beliung yang menerjang permukiman warga di Kampung Cibitung, Kelurahan Ciberem Hilir, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu sore. Angin yang menerbangkan atap rumah membuat warga panik. Angin datang dari arah utara menuju selatan saat cuaca sedang cerah. Dari data sementara, total 36 rumah warga rusak akibat peristiwa ini. 8 rumah rusak berat, 6 rusak sedang, dan sisanya rusak ringan. Nah, semuanya ambruk. Bagian atapnya? Atap sama WC. Atap sama WC. Dapur. Ini dihuni berapa orang, Pak? 3. Rusak berat ada, dan rusak sedang, rusak ringan juga ada. Nanti kita verifikasi lagi datanya, Pak ya. Yang rusak berat kita dari tim BPBD dan kita siapkan posko dan tenda. Tetapi tadi kita telah koordinasi dengan yang bersangkutan. Beliau mau tinggal di saudaranya, Pak. Petugas BPBD Kota Sukabumi masih mendata jumlah rumah warga yang rusak. Selain itu, petugas juga mendirikan tenda untuk tempat mengungsi bagi warga yang rumahnya rusak berat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Hujan deras disertai petir dan angin kencang mengakibatkan belasan warga tersambar petir. Dari 12 orang, 1 orang meninggal dunia. Kejadian ini terjadi saat korban bersama rekannya berteduh di sebuah gubuk usai memanen semangka di area persawahan di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana. Sebanyak 12 orang yang bekerja sebagai pengangkut buah semangka memutuskan berteduh saat hujan deras. Namun naas, hendak berlindung, ke-12 warga justru tersambar petir. Tadi pada pukul kurang lebih 16.00 itu dalam keadaan kondisi hujan lebat dan petir. Lalu setelah kami merapat dan mengecek kebenaran di RSU Negara dan yang benar adanya kejadian tersebut dan konfirmasi, lalu kami berkoordinasi dengan rekan yang ada di SPKT maupun dari Skrim untuk bergabung dan juga. Sementara itu, 3 orang masih dirawat dengan kondisi 2 kritis dan 1 orang masih observasi. Sedangkan 8 lainnya menjalani rawat jalan.
Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sulika, iNews melaporkan. Banjir bandang membawa material lumpur dan kayu menerjang aliran sungai Kalibokong di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang, Sabtu sore. Derasnya banjir membuat jembatan penghubung antar desa lumpuh total karena lumpur dan kayu tersangkut di atas jembatan. Selain memutus akses di dua desa, banjir bandang ini juga mengakibatkan sejumlah rumah, warga, dan lahan perkebunan di hilir sungai Kalibokong, tepatnya di Desa Pandansari, terendam. Sebelumnya, kawasan perbukitan di Gunung Ringgit diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama kurang lebih 5 jam. Sekitar 3 jam lah, baru sekitar jam setengah 4 ya udah banjir. Ini masuk kategori besar nggak Pak banjir ini? Ya lumayan. Hujan itu turun mulai jam 2-an kalau tidak salah. Itu rata dan durasinya cukup lama. Jadi sehingga aliran yang dari Gunung Ringgit besar, kemudian membawa material juga, sehingga mengakibatkan terjadinya tertutupnya jembatan linpas yang antara Sawaran Kulon dengan. Tim reaksi cepat BPBD Lumajang menutup akses jembatan karena debit banjir masih cukup deras, serta material lumpur dan kayu tersangkut di atas jembatan. Petugas disiagakan untuk memastikan tidak ada warga yang nekat melintasi jembatan ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Upaya menjaga keselamatan para pengendara dari bahaya keberadaan alat peraga kampanye yang membahayakan keselamatan. Malam tadi, Bawaslu DKI bersama petugas Satpol PP menertibkan ratusan alat peraga kampanye berupa baliho, umbul-umbul, bendera hingga spanduk yang bertebaran di sepanjang Jalan Salemba Raya hingga Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat. Sasaran utama penertiban adalah APK yang keberadaannya membahayakan pengguna jalan yang terpasang di pagar pembatas jalan, JPO, tiang lampu, dan tiang listrik hingga flyover. Tak hanya mendapati banyaknya baliho yang nyaris roboh, petugas bahkan menemukan sejumlah baliho berukuran besar yang sudah tumbang melintang di badan jalan. Selain melanggar aturan dan merusak keindahan tata kota, penertiban alat peraga kampanye juga sebagai tindak lanjut atas terjadinya insiden pengguna jalan yang tertimpa APK di sejumlah daerah yang menyebabkan luka-luka hingga meninggal dunia. Malam ini saya kira kita bergerak bersama dengan seluruh stakeholder. Ini tidak bisa sekaligus dilakukan. Ini makanya malam ini fokusnya pada JPO, kemudian pembatas jalan dan APK yang. Usai ditertibkan, seluruh alat peraga kampanye selanjutnya dibawa ke kantor Bawaslu. Petugas mengimbau kepada masyarakat yang merasa terganggu atau keselamatannya terancam dengan keberadaan APK agar segera melapor untuk nantinya ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas gabungan dari Bawaslu DKI, Satpol PP hingga pemerintah Kota Jakarta Timur terus melakukan penertiban terhadap semerawutnya alat peraga kampanye para peserta pemilu. Penertiban disasar tim gabungan mulai dari jembatan penyeberangan orang, trotoar jalan hingga flyover yang dinilai banyak melanggar aturan pemasangan alat peraga kampanye. Hasilnya 500 alat peraga kampanye para peserta pemilu yang melanggar aturan dicopot dan dibawa ke kantor Kesbangpol Jakarta Timur. Bendera nih dengan tiang-tiang tinggi-tinggi, saya kira kalau ini jatuh juga membahayakan pengguna jalan gitu kan. Apalagi sekarang musim hujan yang disertai angin kencang gitu ya. Jadi memang ini lokasi yang memang harus kita rapikan. Diharapkan para peserta pemilu untuk sadar dan menaati peraturan pemasangan APK agar tak mengganggu dan membahayakan masyarakat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Banjir bandang melanda pagar alam dan lahan. Capres Anies Baswedan kampanye akbar di Palembang. Viral seorang gadis di Muratara nikah dengan pria Turki. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim News Sumsel edisi hari ini Senin 29 Januari 2024. Saya Romi Afriansa, inilah News Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, diguyur hujan deras dengan intensitas lama, aliran sungai air betung yang berada di kota Pagar Alam meluap. Akibatnya air sungai meluap merusak 4 unit rumah dan meredam 25 rumah lainnya. Luapan air sungai air betung yang tidak mampu menampung debit air yang mengalir menyebabkan terjadinya banjir bandang yang menerjang pemukiman warga di bantaran sungai di kawasan belakang PU Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Banjir bandang yang terjadi merendam 25 rumah dan merusak 4 unit rumah serta menghanyutkan 2 sepeda motor milik warga. Air yang meluap dan berarus deras ini membawa material batang pohon serta batu dan lumpur. Petugas dari TNI dan Polri serta pemerintah Kota Pagar Alam yang datang ke lokasi banjir bandang bersama masyarakat melakukan pembersihan material batang pohon serta lumpur yang terbawa arus air yang berada di pemukiman warga. Banjir bandang di Sungai Air Betung, Kecamatan Pagar Utara, yang sampai merendam beberapa rumah penduduk yang berada di aliran sungai. Untuk saat ini upaya petugas baik dari TNI Polri dan BNPB serta masyarakat serta pemerintah Kota Pagar Alam telah berupaya untuk bergotong royong membersihkan sisa-sisa lumpur dan pohon-pohon yang tumbang. Warga yang terdampak banjir bandang, Indawan mengatakan air setinggi 1 meter yang meluap masuk ke dalam rumahnya dengan disertai material pohon dan lumpur. Pertamanya tadi besar ini, pas banyak kayu langsung naik banyu nih. Jadi 4 meter ini langsung meluap, langsung sekali naik. Jadi air sendiri Pak merendam apa aja nih Pak? Ini rumah, ini sangka kayak ayam kapuni. Selain memberikan bantuan kepada warga, pemerintah Kota Pagar Alam juga menghimbau warga yang berada di aliran sungai untuk waspada pada musim hujan banjir dan tanah longsor. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faidman, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Lahat mengakibatkan 2 jembatan penghubung 2 desa yang berada di Desa Ulak Bandung putus. Kini warga kesulitan melintas dan membawa hasil pertanian. Banjir bandang yang terjadi di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat mengakibatkan 2 jembatan penghubung desa ambruk dan putus. Dihantam derasnya luapan air yang membawa material barang, batang pohon dan batu serta lumpur. Jembatan penghubung 2 desa ambruk yaitu Desa Ulak Bandung dan Talang Teluk, Kecamatan Pajar Bulan, setelah dihantam luapan air dan material batu. Jembatan terbawa derasnya arus air, selain itu puluhan hektar sawah dan kebun kopi warga pun juga rusak akibat dihantam luapan air yang deras. Warga desa kesulitan melintas dan kesulitan membawa hasil pertanian serta terancam terisolir. Kendaraan baik roda 4 dan roda 2 tidak dapat melintas akibat jalan putus total. Pada pemerintah, kami jembatan sudah 2 yang putus ini. Jembatan ini dilalui oleh 2 desa yang di sana. Sudah itu akses untuk ke kebun. Kalau bisa pemerintah membangun lagi secepatnya. Penyebabnya sendiri apa ini Pak? Jembatan ini sendiri banjir bandang. Harapan kami selaku warga setempat pada pemerintah, tolong cepat amanah gebrakan dari pemerintah, tolong segera turun ke sini, tolong diutamakan ini karena ini banyak masyarakat membutuhkan.
Warga desa berharap kepada pemerintah Kabupaten Lahat agar secepatnya untuk memperbaiki akses jalan dan jembatan yang rusak sehingga aktivitas warga tidak terganggu. Dari Lahat, Yudi Faibman, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang juga terjadi di Kabupaten Lahat. Luapan air sungai menghanyutkan 1 unit rumah warga dan merusak puluhan hektar sawah, serta merusak juga infrastruktur jalan penghubung 2 desa. Banjir bandang yang disebabkan meluapnya air sungai Payang di Desa Pulau, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat mengakibatkan 1 unit rumah hanyut terbawa air, serta meredam 3 unit rumah yang berada di bantaran sungai sedalam 1 meter. Luapan air sungai tidak mampu menampung aliran air setinggi 6 meter sehingga menyebabkan banjir bandang, membawa material batang pohon serta lumpur ke pemukiman warga. Air yang meluap juga merusak puluhan hektar sawah dan merusak infrastruktur jalan penghubung 2 desa, yaitu Desa Pulau dan Desa Ulak Bandung, yang berada di Kecamatan Pajar Bulan. Selain itu, jalan juga amblas, aspal jalan terlihat retak-retak tergenang material lumpur. Hujan yang cukup deras dari semalaman, kurang lebih mulai dari jam 2 malam sampai siang ini, mulai gejolak besar air ini dari jam 5:30. Diketahui warga. Nah, terus di warga kami di Desa Pulau yang jadi korban 1 unit rumah yang hanyut. Rumah terdampak tadi ada yang banjir, itu ada 3 rumah. Yang ketinggian kurang lebih semeter. Ini rumah ini hampir 5 meter. Air payang. Air payang. Kalau namanya menghanyut di sini, rumah sikok ini. Untuk membuka akses jalan penghubung desa, petugas membersihkan material lumpur dengan menggunakan alat ekskavator milik warga. Dari Lahat, Yudi Faibman, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi Capres Anies Baswedan kampanye akbar di Palembang. Saudaraku, masyarakat Sumatera Selatan, mari kita bangun Indonesia bersama Partai Amanat Nasional nomor urut 12. Demi kemajuan Sumatera Selatan, saya akan berjuang keras membawa aspirasi masyarakat Sumatera Selatan. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan hadir langsung menerima dukungan ulama se-Sumatera Selatan. Dalam tahapan kampanye akbar pemilu 2024, Anies menawarkan perubahan kepada warga Bumi Sriwijaya untuk adil makmur untuk semua.
Ribuan pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berebut bersalaman dan bersuat foto saat memasuki pelataran Benteng Kuto Besar, Palembang, Kamis sore. Para pendukung yang kebanyakan emak-emak ini terlihat histeris saat mantan Menteri Pendidikan ini menyapa para pendukungnya. Dalam kesempatan tersebut, Anies menerima deklarasi dukungan ulama dan habaib se-Sumatera Selatan hasil ijtima ulama. Dalam orasinya, Anies meminta para pendukung untuk menyebarluaskan semangat perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Anies menjelaskan bersama pasangannya Muhaimin Iskandar berkomitmen untuk memberikan perubahan dari sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial, serta penegakan hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Anies juga meminta seluruh pendukungnya merekam orasinya dan disebarluaskan kepada seluruh sanak keluarga dan kolega demi meningkatkan peluang kemenangan pada Pilpres 2024. Kita berkumpul karena kita ingin perubahan. Dan kita ingin kirimkan pesan ini ke seluruh Sumatera Selatan. Yang berkumpul di sini mengirimkan pesan bahwa kita ingin Indonesia yang adil makmur untuk semua. Yang apa? Adil makmur untuk semua. Sekali lagi. Selain itu, dukungan dari ulama di Sumatera Selatan diharapkan dapat menjadi dorongan untuk memenangkan pasangan Amin yang kini disurvei memang mulai naik namun belum mampu menyalip pasangan lainnya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, caleg Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng di Kabupaten Ogan Ilir. Tak butuh waktu lama, minyak goreng pun ludes di serbu warga. Selain minyak goreng, caleg Perindo ini juga memberikan asuransi gratis Perindo untuk masyarakat. Sedikitnya 300 liter minyak goreng ludes diserbu masyarakat yang ada di Desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Bazar murah minyak goreng digelar oleh caleg Partai Perindo Provinsi Sumsel, Kuntum Hairubasa, nomor urut 2, dan juga caleg DPR RI, Ike Suharjo, juga nomor urut 2. Harganya pun sangat murah, hanya Rp5.000 per kilogram yang biasanya Rp20.000 per kilogramnya. Masyarakat antusias menyambut bazar tersebut sehingga sangat meringankan beban ekonomi masyarakat. Masih tingginya harga minyak goreng di pasaran sangat memberatkan masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga. Dalam kesempatan itu, caleg Perindo juga memberikan asuransi gratis Perindo bagi masyarakat berupa asuransi kecelakaan. Angka kecelakaan di Sumatera Selatan cukup tinggi sehingga masyarakat bisa mengklaim asuransi kecelakaan ini melalui kartu asuransi Perindo dengan nominal hingga Rp3 juta. Alhamdulillah bantu ya dapat minyak murah. Padahal kan sekarang minyak naik hampir nak 20.000 sekilo. Nah ini cuma 5.000. Alhamdulillah ngebantu nih buat ibu rumah tangga. Iya dapat murah cuma 5.000 kan. Meringankan beban. Mengurangi duit belanja. Adapun minyak yang kita bagikan hari ini kurang lebih 300. Kita sudah melakukan pendataan sebelum pelaksanaan dan hari ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Selain minyak yang kita jual sebesar Rp5.000, juga kita bagikan asuransi Partai Perindo yang telah diinisiasi oleh Pak Haritano Sudibyo selaku Ketua Umum Partai Perindo. Nah, Partai Perindo adalah salah satu partai yang inklusif, tentunya yang tidak punya masa lalu dengan hukum maupun korupsi, dan yang paling penting adalah partai yang peduli akan masyarakat, partai yang memfokuskan dan concern terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat, kita akan fokus itu. Partai Perindo merupakan partai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, memberikan bukti bukan janji. Masyarakat harus cerdas memilih agar Indonesia sejahtera. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, berdasarkan perakiraan musim yang telah dirilis dari pihak Stasiun Klimatologi Kelas 1 Palembang, perlu diwaspadai untuk wilayah Sumatera Selatan di bagian barat akan mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Sedangkan untuk musim penghujan, peak kedua hingga Maret akan merata di seluruh Sumatera Selatan. Hal ini dijelaskan oleh Nandang Pangaribowo selaku Kasih Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas 1 Palembang. Berdasarkan perakiraan musim, perlu diwaspadai untuk wilayah Sumatera Selatan bagian barat yang meliputi Lubuk Linggau, Musirawas Utara, Oku Selatan, Pagar Alam, Lahat, sebagian Oku Timur, dan sebagian Oku yang berpotensi adanya curah hujan yang cukup tinggi di bulan Januari.
Sedangkan untuk musim penghujan, peak kedua hingga Maret akan merata di seluruh Sumsel. Sedangkan untuk Kota Palembang sendiri diperkirakan di bulan Februari hingga Maret mendatang akan adanya curah hujan yang merata yang diperkirakan hingga pertengahan April. Terpantau di wilayah Sumatera Selatan bagian barat masih cukup tinggi curah hujannya. Untuk itu masyarakat di wilayah Sumatera Selatan yang berada di Sumatera Selatan bagian barat ada Linggau, menuju Rawas Utara, lalu Oku Selatan, Pagaralam, Lahat, sebagian Oku Timur, sebagian Oku itu berpotensi masih mendapatkan curah hujan tinggi pada bulan Januari. Untuk sampai dengan bulan Maret nanti perlu diwaspadai juga puncak musim peak kedua di wilayah Sumatera Selatan. Masyarakat juga diimbau untuk terus waspada dengan kemungkinan yang diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis Muratara viral nikah dengan pria Turki. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Saudaraku, masyarakat Sumatera Selatan, mari kita bangun Indonesia bersama Partai Amanat Nasional nomor urut 12. Demi kemajuan Sumatera Selatan, saya akan berjuang keras membawa aspirasi masyarakat Sumatera Selatan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang menggelar reuni akbar lintas angkatan di Ballroom Sultan Convention Center Palembang. Alumni FHUMP sekaligus Ketua DPW Perindo Sumsel Februar Rahman menginginkan alumni Fakultas Hukum UMP berkontribusi dalam masyarakat. Untuk melaksanakan ini sehingga dalam namanya Bang Luge itu, Bang Luge. Ratusan alumni Fakultas Hukum dari angkatan 1974 hingga 2021 mengikuti reuni akbar lintas angkatan. Salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Februar Rahman, menyatakan kebahagiaannya karena acara dihadiri oleh 865 peserta melalui ekspektasi. Dengan hampir 30.000 alumni FHUMP tersebar di seluruh Indonesia, ia berharap alumni dapat berkontribusi dalam pembangunan. Apalagi saat ini mulai dilakukan pembentukan komisariat di seluruh Indonesia untuk memajukan pembangunan hukum di tanah air. Sementara itu, Ketua IKA FHUMP M. Arifuddin menekankan pentingnya inisiasi kegiatan dalam membentuk jaringan alumni yang kuat. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi berkah bagi semua peserta dalam menjalin hubungan dan dukungan di berbagai profesi. Bagi satu kami tidak bisa sama-sama sebagai alumni memberikan kontribusi kepada alma maternya. Oleh karena alumni ini adalah sebagian daripada sivitas akademika yang kita harapkan
harapan seperti ini akan ketemu semua yang sudah lama tidak ketemu, kangen-kangenan, sehingga membangun silaturahmi yang kuat, saling dukung, saling dorong sesama alumni, sehingga bisa membantu satu sama lain. Alumni FHUMP ini hampir, bahkan kalau dari data dari sejak SIH itu lebih dari 30.000. Nah, kita mengadakan reuni ini memang ini acara pertama sejak kita pengukuhan kepengurusan IKFHUMP periode 2023-2027. Hari ini yang hadir sekitar hampir 900, jadi ada 865 hari ini. Jadi ini sebagai ajang silaturahmi lah, kemudian temu kangen, kemudian sebagai ajang saling mengenal antar alumni lintas angkatan. Kegiatan ini juga memperkuat database sehingga diharapkan seluruh alumni berkontribusi dalam wadah IKA Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dari Palembang, Bambang Irawan Ainus melaporkan. Pemirsa, pernikahan gadis asal desa Muara Kulam, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Muratara ini dengan pria Turki viral di media sosial. Menariknya, kedua pasangan yang berbeda usia ini berkenalan lewat game online Mobile Legends. Berikut liputannya. Pengantin perempuan bernama Diana Asri, 25 tahun, sedangkan pengantin prianya asal Turki bernama Yücel OZ sudah berusia 53 tahun. Keduanya melangsungkan pernikahan di rumah pengantin perempuan di Kelurahan Muara Kulam, Kamis 25 Januari 2024. Acara akad nikah secara Islam berlangsung lancar dipandu penghulu setempat. Ijab kabul menggunakan bahasa Indonesia dan dapat dijalani dengan baik oleh pengantin pria asal Turki tersebut. Sebelumnya warga desa Muara Kulam dihebohkan kedatangan seorang pria asal Turki. Bahkan banyak warga yang ingin berfoto dengan pria asal Turki tersebut. Ternyata kedatangan warga Turki ingin menikahi Diana Asri, seorang gadis warga desa Muara Kulam. Dina Balkis, kakak dari pengantin perempuan, menyebutkan awal perkenalan adiknya dengan Yücel dari main bareng atau mabar game online Mobile Legends. Karena memang adiknya gemar bermain game online Mobile Legends. Mereka mulai kenalan sejak tahun 2017 setelah lama berkomunikasi lewat telepon dan main bareng. Akhirnya mereka memutuskan untuk mulai hubungan serius, yakni pernikahan. Setelah menikah akan ikut suaminya pulang ke Turki dan direncanakan pada Senin 29 Januari hari ini, keduanya akan berangkat dan terbang ke Turki untuk membangun keluarga kecilnya. Dari Muratara, Sudirman Ainus melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.